Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tema yang akan kita bahas itu adalah tema taubat ya. Taubatnya itu bukan dalam arti sempit. Nanti kita akan lihat taubat itu sebenarnya ada di segala macam aspek kehidupan kita, mulai dari rumah tangga sampai dengan kantor gitu ya. Nanti kita akan diskusi. Di sini udah ada Kang Asep Hairul Ghani, psikolog, Dr. Andes Asep Hairul Ghani, psikolog yang udah banyak mengkaji tentang aspek-aspek psikologi dari kehidupan praktis manusia. Dan juga sudah ada di sini uh, Pak Riki Firmansyah, SPSI MSI, ahlinya dari psikologi Ghazalian, yang juga nanti akan melihat taubat itu kayak apa sih dari sisi psikologi dan psikologi Ghazalian tentunya. Kalau diartikan sendiri, taubat itu kan kalau di terjemahan gampangnya itu adalah kembali ke asal gitu kan, kembali ke asal atau kembali ke defaultnya gitu. Yang sering orang salah mengerti tentang taubat adalah taubat itu bersungguh-sungguh segala macam, itu bukan bukan taubat, itu adalah cara melakukan taubat ya. Artinya taubat sendiri adalah kembali ke asal. Nah, asalnya itu kayak apa, dan seperti apa tobat itu, adakah pengaruh lingkungan nanti di tobat itu, apakah ada aspek-aspek psikologis lain di tobat-tobat itu. Karena kalau di company, tobat itu sama dengan ketika kita pengen di perusahaan itu, orang-orang yang ada di perusahaan itu ada aturan, ada budaya organisasi, ada SOP, ada perilaku-perilaku yang perlu ditunjukkan di dalam sebuah perilaku kerja yang ditunjukkan, dan ada orang-orang yang tidak sesuai perilakunya dengan yang seharusnya yang ada di perusahaan, dan orang-orang ini itu yang perlu dilakukan yang namanya intervensi agar orang-orang ini tobat, yaitu dalam aspek perusahaan. Nanti kita akan ngomong di aspek kehidupan lainnya, di rumah tangga dan di lingkungan, dan banyak hal nih, tobat, berdosa segala macam ya. Nah, kita pengen nanya dulu nih ke Kang Asep nih, yang pertama nih tentang taubat. Nanti kita akan diskusi santai aja tentang taubat nih, Kang. Yang kalau lihat fenomenanya kan, ya orang taubat itu khusus taubat adalah di area apa namanya agama saja gitu ya. Kalau dari apa namanya aspek psikologisnya itu kayak apa sih, Kang? Taubat itu, Kang? Ya, baik, sahabat-sahabat sekalian, peserta kajian subuh, ya, kajian subuh, dan ini adalah KMI Saring Ramadan, dan saat ini kita penyelenggaranya adalah Pemain Indonesia yang diketuai oleh Kang Adang Adha. Kemudian juga kita nanti juga akan diskusi dari yang mempunyai Gajalian Institute ini, Kang Riki Firmansyah, kemudian juga ada KMI Kesehatan Mental Indonesia yang dipimpin oleh Hena Rustiana, dan kemudian juga dari MDTA Al Khairiyah di Garut. Sahabat-sahabat sekalian, ini memang kata tobat ya, tobat itu sendiri memang kalau dari bahasa dari kata taba ya, taubatan gitu ya. Nantinya juga ada kata yang kaitannya dengan tobat itu juga inabah. Jadi tobat itu memang kalau dalam bahasa aslinya katanya kembali ya, kalau orang-orang yang nyantri. Artinya kembali itu kembali. Jadi orang tadinya di jalan lurus ya. Jadi dia kembali lagi ke jalan lurus. Orang tadinya misalnya saja menuju Allah, melenceng dia gitu ya, dalam jalan melenceng, kemudian dia kembali ke jalan yang lurus itu. Nah, kemudian juga orang yang kembali ya, jadi ada kata lain yang dinamakan inabah. Inabah itu juga sama sebenarnya adalah seseorang yang kembali. Kemudian juga ada pelakunya dinamakan berarti pelaku tobat gitu. Nah, tobat ini sendiri memang sayangnya ketika sudah ada di dalam bahasa Indonesia, seakan-akan kata tobat itu, istilah tobat itu hanya dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat. Nah, jadi di dalam konteksnya beda. Di dalam bahasa Arab saya rasa para nabi pun disuruh tobat gitu ya. Para nabi disuruh tobat. Nah, jadi
Kalau misalnya di dalam konteks kita tobat itu seakan-akan kata itu hanya digunakan untuk orang-orang yang zolim, orang-orang yang pernah berbuat zolim, orang-orang yang pernah berbuat kekeliruan, orang yang pernah berbuat fahsya atau mungkar. Tapi kalau kita ngelihat ke dalam konteks Arab, ya apalagi kita bicara di dalam lisanul Arab, itu tidak ada kaitannya. Jadi tobat itu sebuah gerakan menuju Tuhan gitu. Artinya misalnya kalau kita menggambarkan dalam sebuah garis gitu ya, sebuah garis, garis hayal ya, garis hayalnya misalnya di dalam matematika itu kan ada titik nol, ada minus satu, minus 2 sampai minus tak terhingga, ada plus satu sampai plus tak terhingga. Maka selama ini ya kalau misalnya kita menggunakan, metaforanya garis tadi, orang menganggap yang namanya tobat itu dari minus, dari gerakan minus ke minimal titik nol gitu. Padahal ya tobat itu kalau misalnya plus satu ke plus 2 tobat juga, 2 ke 4 tobat juga, 4 ke 5 tobat juga. Jadi kalau para nabi itu adalah diminta oleh Allah bertobat, ya pengertiannya bukan mereka dari negatif. Mereka dari positif menjadi sangat positif. Nah, jadi artinya kalau dalam bahasanya manajemen barangkali bagaimana seseorang itu adalah perform. Orang yang tadinya barangkali anggap aja kinerjanya adalah cuman menghasilkan satu satuan, menjadi 2 itu tobat. Orang yang tadinya barangkali belum sesuai standar, menjadi sesuai standar adalah tobat. Orang yang tadi ini sehingga yang namanya tobat itu mungkin kalau dalam bahasanya manajemen sama dengan continuous improvement. Jadi terus-menerus kita melakukan perbaikan, terhadap apapun yang sudah pernah kita lakukan. Jadi hasratnya adalah continuous improvement-nya itu, hasrat untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Dan yang menjadi menarik bahwa tobat ini juga ada di dalam sebuah ayat itu obat segala macam. Sakit obatnya tobat, pengen hujan turun obatnya tobat, kemudian juga pengen punya anak juga tobat gitu ya. Nah, jadi bahkan kalau di dalam kajian-kajian tazkiyatun nafs, tobat itu pintu awal gitu. Jadi kita ingin menjadi salikin, ingin menjadi orang yang melakukan pendekatan kepada Tuhan, pintu awalnya adalah tobat. Nah, jadi tobat otomatis kalau kita lihat dari kajian psikologi adalah sebuah state ya. Jadi di situ berarti ada pikiran, kemudian ada emosi, kemudian juga ada rencana tindakan, dan ada tindakan termasuk juga ada ekspresi. Berarti di dalam hal itu bagi orang-orang yang ini ada sebuah kesadaran dulu bahwa saya ingin mendekati Tuhan yang pemilik diri saya. Nah, otomatis berarti ada upaya-upaya untuk menelisik diri sendiri apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Tuhan atau ada tindakan-tindakan saya yang masih menjauh. Nah, sehingga otomatis berarti kalau misalnya ternyata saya berada di dalam jalan yang menjauh kepada Tuhan, nah ada sebuah kesadaran gitu untuk mulai stop dan berpaling dari jalan itu menuju jalan yang menuju pendekatan kepada Tuhan. Nah, sehingga dari kesadaran itulah nantinya adalah akan menuju kepada kalau misalnya menggunakan kata Imam Al-Ghazali itu ya ada 2 takholi dan tahali nantinya. Adalah bagaimana saya kemudian belajar stop hal-hal yang buruk, kemudian juga saya belajar memulai satu kebaikan. Sehingga kalau kita cermati di dalam sebuah, saya rasa itu cukup terkenal ya, bagaimana seseorang yang banyak dosa, pemuda yang banyak dosa, kemudian pemuda jahiliyah ini datang kepada baginda Rasul. Gimana sih ini aku nih kalau pengen jadi berislam gampang nggak sih? Kata Nabi, mudah aja berislam. Cukup aja kamu jujur. Nah, kalau kita lihat di situ adalah Nabi tentunya tahu gitu melakukan perubahan itu ribet urusannya. Apalagi kalau orang yang bersangkutan gitu ya tiba-tiba diberikan penekanan supaya melakukan ragam hal kebaikan. Apalagi misalnya dia perlu belajar wudhu, dia sholat, dia wah kalau misalnya kayak gitu langsung bisa jadi juga orang muntah gitu. Karena ini adalah
beginners, maka beginner diberikan cara yang relatif bagi yang bersangkutan menjadi pintu masuk termudah. Kata Nabi, gampang udah jujur aja lah. Orang yang bersangkutan menganggap jujur itu adalah peluang yang paling mudah. Nah, jujur itu adalah sebuah kebaikan. Ya, jadi jujur itu adalah sebuah kebaikan awal yang akan dilatihkan oleh orang ini, dan orang ini berarti sudah punya potensi melakukan pertobatan melalui kejujuran. Kata orang ini, ya oke lah kalau sekedar jujur doang gampang gitu kan. Nah, kemudian di dalam perjalanan dia ngelihat nih bahwa ada beberapa perilaku-perilaku buruk, ya karena dia udah terbiasa dengan perilaku-perilaku buruk. Yang nagih kan gitu. Nah, tetapi begitu ingin melakukan perilaku buruk, ada dialog gitu antara bagian-bagian dirinya yang lain. Wah, kalau kamu mau mabok gitu, mau mabok lagi nggak AO gitu ya. Ini nanti kalau kamu ketemu Muhammad itu gimana itu? Nanti dia nanya gimana? Masa kamu bohong gitu. Akhirnya menghentikan. Jadi setiap terpikir untuk melakukan tindakan-tindakan buruk, ada part lain tadi yang mau jujur tadi jadi pengingat gitu. Nanti masalahnya nih kalau ditanya gimana nih? Nah, dengan cara seperti itu saja, ketika seseorang kemudian mempunyai satu niat kebaikan dan dia mengajamkan niat kebaikan itu dan dia terus-menerus berada dengan kebaikan itu pun menjadi menghentikan ragam kesempatan gitu ya, ragam kesiapan untuk melakukan ragam keburukan. Jadi kalau kita lihat dari riwayat ini, jadi sebenarnya kita untuk bertobat itu bisa seperti itu. Artinya tidak terlalu ekstrim gitu ya. Apalagi mendakwahi orang yang macam-macam. Jadi cari misalnya saja dari diri yang bersangkutan satu titik dia adalah berazam, titik dia berniat. Mau mulainya dari titik mana yang paling mudah dilakukan oleh yang bersangkutan. Selama dia adalah di situ konsisten, maka otomatis ketika dia melakukan sebuah kebaikan dan kebaikan itu adalah konstan, kebaikan itu akan mencegah terjadinya ragam keburukan. Nah, di masyarakat memang saya rasa, kata tobat ini sendiri kan seringkali, didasarkan kepada orang melakukan kekeliruan, umumnya ke sana. Jadi, jarang kita memaknai tobat itu seperti tadi, bahwa orang yang udah mempunyai ragam kebaikan, membuat kebaikannya itu adalah makin makin baik, sehingga dengan kebaikan itu makin mendekati Tuhan. Sehingga kalau kita ngelihat bahwa orang itu berbuat baik, makin baik, jarang kita mengartikan seperti itu dalam kalimat tobat. Tapi kalau di dalam bahasa Arab biasa gitu ya kan. Jadi kalau misalnya perintah perintah Allah tobat kepada para nabi itu artinya ya supaya para nabi itu makin mendekat gitu ya, mengarah kepada Allah. Nah, di masyarakat kita umumnya memang tobat itu dikhususkan tampaknya kepada orang yang berbuat kekeliruan. Nah, orang-orang yang berbuat kekeliruan ini, apalagi kekeliruannya dilakukan kepada manusia, eee dia nggak bisa tiba-tiba dia bertobat kepada Allah. Jadi dia menyadari misalnya saya melakukan kekeliruan kepada Adam. Nggak, "Oh, saya menyadari nih gua keliru sama si Adam nih." Nggak bisa itu. Saya cukup cukup aja bertobat kepada Allah. Karena sebenarnya ketika saya melakukan kekeliruan kepada Adam, yang rusak itu hubungan saya dengan Adam. Sangat mungkin hubungannya dengan Allah nggak rusak gitu ya. Nah, cuman rusak karena barangkali tadi saya tidak mengimani bahwa Allah mengawasi saya dan Adam. Nah, berarti di dalam tema-tema seperti itu, nah maka para ulama gitu ya, dengan tentunya saja berangkat dari ayat-ayat Quran dan hadis, kemudian, mencoba menyatakan ada urut-urutan, ada prosedur bagi orang-orang yang ingin melakukan pendekatan atau tobatan. Nah, jadi sederhananya adalah ada ketika saya zolim kepada Adang, berarti ada relasi yang saya rusak. Nah, berarti sebenarnya saya mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki itu relasi yang udah kadung rusak itu. Adang bisa jadi kecewa, nah berarti gimana caranya tuh saya deketin Adang supaya kekecewaannya hilang. Adang bisa jadi dendam, gimana caranya tuh supaya saya deketin Adang supaya dendamnya juga hilang.
Adang bisa jadi juga barangkali juga uring-uringan. Nah, bagaimana juga saya mendekati Adang supaya uring-uringannya hilang. Nah, ini yang barangkali, banyak orang nggak menyadari bahwa yang namanya bertobat kepada manusia itu ribet sebenarnya, ribet. Jadi nggak cukup. Nah, ini yang terjadi di masyarakat, seringkali tobat itu cukup diartikan minta maaf. Jadi saya datang ke Adang, "Dang, sorry ya gue ya." Udah gitu. Nah, tapi saya nggak mempunyai empati kepada korban. Saya nggak mempunyai empati nih kepada orang yang pernah menjadi korban saya. Nah, misalnya Adang diem aja, wah Adang masih dengan wajah agak murka. Kebanyakan si penzolim ini kemudian ngomong begini nih, Allah aja, apa namanya, menerima tobat, lu kok kagak sih? Ah, kebanyakan si penzolim itu menggunakan argumen-argumen itu untuk makin zolim, umumnya begitu kalau di masyarakat kita. Nah jadi, ini yang saya rasa juga perlu dikampanyekan gitu ya, perlu dikampanyekan ke sejumlah orang terutama terutama di musim pilkada, musim pilpres, musim pileg sebentar lagi ini. Mereka itu para politisi itu seringkali seringkali tidak berhati-hati, bikin kegaduhan di publik, kemudian juga publik ribut, ya. Setelah itu mereka cukup datang, kemudian disorot televisi, kemudian menyatakan minta maaf. Kalimat minta maaf kayak gitu tuh sebenarnya belum belum lengkap tuh kalau kita lihat dari sudut pandang pertobatan. Karena dia baru baru sekedar menyampaikan sesuatu bahwa sesuatu telah terjadi kerusakan, tapi upaya dia ya jadi dia kalau kita bicara tidak melakukan restorasi atas sesuatu yang buruk yang pernah dia lakukan. Nah, di dalam ajaran Islam itu restorasi itu menjadi penting. Jadi bukan sekedar kita menghukum kepada pelaku, sebenarnya bukan itu yang paling penting. Percuma kita menghukum kepada pelaku, misalnya ada orang membunuh membunuh seseorang, sebenarnya kalau berangkat keadilan bunuh balik gitu. Nah, tetapi dalam ajaran Islam itu Nabi Muhammad itu ya kalau seluruh ahli hukum dunia itu, salut kepada Nabi Muhammad itu bisa memperkenalkan adalah pendekatan yang sifatnya restoratif. Karena kalau misalnya sekedar ngebunuh-ngebunuh balik, ya orang bisa terus-menerus begitu nggak kelar-kelar. Maka dicari gitu, ada yang terbunuh itu kan dirugikan. Nah, supaya yang dirugikan ini mendapatkan hak-haknya, apa saja yang dilakukan. Nah, misalnya ada hukum diat ya, hukum diat itu sendiri sebenarnya kemajuan di dalam bidang ilmu hukum termasuk juga Eropa yang ada dalam kegelapan. Itu kalau misalnya ahli-ahli hukum kayak gitu. Sehingga ada yang namanya keadilan restoratif. Ada tobat ini juga berharapnya ke sana. Jadi kalau saya tadi berbuat buruk kepada Adang, maka berarti rukun tobat yang pertama saya ada penyesalan. Nantinya kita akan ngobrol dengan Ricky nih tentang tema-tema ini. Jadi selama orang itu belum ada penyesalan, nggak mungkin orang bertobat. Jadi bertobat itu adalah ada sebuah kesadaran bahwa perilaku saya itu udah melenceng, perilaku saya udah menyimpang, perilaku saya udah melakukan pelanggaran. Jadi kesadaran itu dulu. Nah, setelah kesadaran itu, saya dalam rangka dengan tadi hubungan dengan Adang, berarti saya perlu menyetop kezoliman. Jangan-jangan kezoliman itu sampai sekarang pun terjadi. Nah, setelah menyetop kezoliman, otomatis saya perlu mendekati nih dari orang yang dizolimi. Nah, melakukan pendekatan terhadap orang yang pernah jadi korban saya, waduh, itu belum tentu orang itu juga mau didekati karena orang itu lagi kesel, orang itu lagi sebel, orang itu lagi mangkel, orang itu juga lagi ngegerundel ke kita. Nah, maka mau tidak mau berarti di orang yang akan bertobat juga dibutuhkan kesungguhan hati. Ya, kesungguhan hati kemudian juga, mempunyai empati ya dalam pengertian, si Adang pastinya juga kalau lagi sebel sama gua, kesel sama gua. Jadi kalau gua datang ke rumahnya juga bisa jadi walaupun gua tahu di rumahnya ada, karena gua udah nanya sama orang sekampung itu ada, tapi Adang barangkali nggak mau buka pintu, nggak ada masalah gitu. Karena itu adalah bagian bagian dari psikologinya begitu. Hari pertama, "Assalamualaikum," wah pintu ditutup kan. Besoknya datang lagi, mungkin juga sebel gitu orang itu. Ya nggak ada beda aja kalau anak lagi ngambek gitu kan dideketin kan nggak langsung tiba-tiba gitu kan. Nggak langsung tiba-tiba iya gitu kan ada drama dulu tuh pastinya. Besoknya datang lagi, "Assalamualaikum."
Mulai ada tuh saut dari jauh, "Waalaikumsalam," tapi pintunya tetap ditutup gitu ya kan. Hari ketiga datang lagi ke situ, lumayan, pintunya dibuka, "Waalaikumsalam," tapi nggak dipersilakan masuk. Berikutnya, itu bisa jadi dibutuhkan berhari-hari hanya sekadar untuk jumpa. Nah, kenapa di dalam tema itu kita juga perlu empati kepada orang yang pernah jadi korban. Dia sendiri juga lagi berjuang tuh, ya di antara papat dalam dirinya sendiri adalah, ini aku kalau tiba-tiba baik juga nggak enak, orang gue lagi kesel kan gitu. Nah, tema ini yang barangkali banyak yang tidak disadari oleh orang. Nah, berikutnya setelah ketemu mau tidak mau berarti kan ada mengungkapkan tuh bahwa penyesalan bahwa harus diakui ada kekeliruanku adalah terhadap kamu tuh adalah A, B, C, itu dari persepsi saya. Nah, bisa jadi dari persepsi kamu juga ada kerugian-kerugian lain. Nah, di situ karena ada kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh saya harus bilang sama Dang, "Dang, ya ada kerusakan-kerusakan dari persepsiku tuh ini, cuman bisa jadi dari persepsi kamu ada kerusakan-kerusakan lain." Nah, kerusakan-kerusakan itu niat kita tuh ingin memperbaikinya. Kalau harta berarti diganti gitu ya, kalau misalnya benda, diganti seperti yang semula gitu. Nah, jadi ada upaya-upaya seperti itu. Nah, setelah itu ada penggantian gitu ya. Jadi ada upaya-upaya penggantian dan setelah itu adalah melakukan, bagaimana kita kemudian membina, hubungan yang sehingga lebih baik. Nah, sehingga ada 4 tuh ya, ada 4 proses ketika kita harus bertobat kepada sesama manusia dan itu butuh waktu. Butuh waktu, butuh keseriusan, lebih dari sekedar, kalimat minta maaf. Nah, di masyarakat kita, ya di masyarakat kita tuh kalangan muslim, tetapi di masyarakat kita seakan-akan pertobatan itu nggak begitu dikenal. Jadi banyak orang berbuat kesalahan, tapi kita sekedar cukup mengatakan minta maaf. Padahal yang dibutuhkan itu dari orang-orang yang merasakan kezoliman adalah bertobat. Nah, ini yang barangkali, kita memang perlu kampanye di dalam pertobatan ini. Nah, jadi mungkin saya rasa Adang juga sering kali ngalamin tuh, menjelang Ramadan kemarin, kita mendapatkan tulisan gitu ya, WhatsApp dari sejumlah orang, "Kang Asep, aku besok mau puasa nih, mohon dimaafkan ya." Aku kan orangnya suka iseng. "Gue sih siap aja maafin lu, tapi kasih tahu dulu dong, kesalahan lu apa aja ke gua." Itu herannya orang kalau ditanya gitu nggak ada yang jawab, itu heran gitu. Padahal kan penting itu kita memaafkan itu kan harus ada objeknya gitu, apa aja yang dimaafkan. Harus ada konteksnya ya, Kang. Ya harus ada konteks gitu, apanya gitu kan nggak jelas juga gitu, tiba-tiba kita memaafkan orang kan aneh juga. Karena pertama, kalimat kayak gitu juga kalimat aneh, gitu. Nggak bisa dieksekusi tuh, kalau ada orang, "Mohon maafkan saya," tuh nggak bisa dieksekusi. Karena yang pertama memaafkan itu nggak perlu dipohonkan gitu kan, memaafkan itu aksi gua yang merasa senep, gua yang perlu melegakan diri gua sendiri kan gitu. Nah, jadi ketika orang itu meminta maaf gitu kayak gitu juga bingung gitu, emang salah kita apa gitu. Apalagi misalnya kita ngerasa dia biasa-biasa aja. Akan beda ceritanya kalau dia datang, "Kang Asep, beberapa bulan yang lalu tuh saya pinjam buku Kang Asep. Saya janji bahwa buku itu akan dikembalikan dalam seminggu. Dan sampai sekarang buku itu ada di tempat saya." Nah, cerita lain kan tuh. "Waduh, untung lu ngomong," kan gitu kata kita. Segera balikin gitu kan. Ditambah apa namanya, ditambah penggantian kerugian karena gara-gara buku itu nggak ada, gue waktu itu adalah kehilangan kesempatan ngajar karena ngajar adalah syaratnya bawa buku itu, misalnya. Nah, kerugiannya adalah sekian-sekian. Nah, kalau orangnya kayak gitu kan enak ngomongnya. Kalau dia mengatakan minta maaf, apanya kita perlu maafin gitu ya. Jadi kekeliruan yang mana? Nah, jadi ini yang saya rasa. Nah, yang lebih repot lagi kalau para politisi kan dia udah bikin gaduh, ada seorang politisi yang nggak tahu kayak gimana gitu ya, kemudian dia menyinggung satu kaum orang Sunda yang ngamuknya kan orang Sunda semuanya. Udah gitu dia oleh si ibu, udah lu minta maaf aja ya. Kalau nggak ada penekanan dari si ibu, nggak pernah mu muncul tuh wajahnya, minta maaf lah dia tuh. Nah, cuman kan kayak gitu, kerusakan-kerusakan yang dia lakukan kan nggak dia perbaiki gitu. Orang tetap aja mangkel sama orang ini. Nah, jadi kita tidak melihat itu ada sebuah upaya-upaya perbaikan seperti itu. Nah, sehingga saya rasa tantangan di kita itu adalah tobat itu adalah seperti itu.
Jadi bagaimana kita melakukan perbaikan, bagaimana kita kemudian melakukan penggantian, sehingga kalau bahasa Inggris kan sederhananya orang bertobat itu ada 3 era. Ada yang pertama regret gitu ya, penyesalan. Yang kedua ada yang namanya responsibility. Saya harus merasa bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang pernah saya buat. R yang ketiga adalah remedi, dan saya harus ada upaya-upaya di dalam diri saya sendiri juga mau melakukan perbaikan-perbaikan atas kerusakan-kerusakan itu sehingga hubungan saya dengan orang yang bersangkutan menjadi lebih baik. Nah, jadi kita saya rasa dan ini juga sejalan gitu ya kalau misalnya tadi berarti tobat eee, tobat ada dalam ragam konteks. Nah, tobat itu kan berarti di situ dalam perilaku muamal kebanyakan dengan manusia mah muamalah Kang Adang kan gitu. Hmm. Nah, muamalah saya dengan Kang Adang, saya dengan Hena gitu kan, saya dengan Hesti, saya dengan Ricky, umumnya muamalah gitu. Ya jadi orang kesel sama kita, orang kecewa sama kita kan bisa macam-macam. Nah, jadi kalau kaitannya dengan sayangnya tadi, tobat kepada manusia itu lebih penting gitu. Lebih penting itu dalam pengertian gini, kalau saya punya kesalahan sama Ricky, nggak bisa itu selesai hanya dengan saya sholat katakan 100 rakaat, enggak, karena nggak ada urusan itu. Jadi, saya punya masalah dengan Ricky, saya harus tobat dengan Ricky. Saya harus sampai Ricky-nya sendiri lega lila, sampai Ricky-nya sendiri nyaman sentosa dengan saya. Selama Ricky-nya uring-uringan, tobatnya belum terjadi, gitu aja. Gampang, jadi kalau ngelihat dengan manusia mah indikator tobat itu gampang. Apakah orang yang bersangkutannya kalau disebutin nama kita masih nyesek nggak? Ah, berarti belum terjadi tobat tuh. Kalau dia udah plong, tobatnya berarti udah terjadi. Nah, artinya adalah relatif lebih mudah gitu kan. Cuman juga sekaligus juga lebih sulit. Karena tema pada waktu kita akan bertobat dengan manusia, si manusia itu punya perasaan. Bisa jadi dia udah lama dalam kedengkian, lama dalam kebencian, lama dalam kemarahan, ya akibat barangkali perbuatan-perbuatan kita. Nah, jadi nggak otomatis tuh kalau kita datang langsung diterima, belum. Nah, ini yang saya rasa di masyarakat kita jadi ada beberapa hal yang perlu kita koreksi. Pertama tentunya saja gimana caranya taubat itu dimaknai secara luas, ya tidak hanya dalam kaitannya dengan kita keliru dalam, katakanlah banyak berbuat, kemudorotan atau berbuat kemungkaran ya. Nah kemungkaran ini kan bisa juga kita eee, terhadap sesama manusia. Nah, sehingga dengan demikian istilah tobat itu bisa macam-macam. Ya para politisi berarti bertobat itu bukan dia jadi sholat mulu, bukan gitu ya. Tadi dia menjadi konstituen, kan ada kasus ini di Tasikmalaya. Dia bawa-bawa tuh, wah dia ngomong katakanlah minta gitu akan ada uang gitu ya, kalau di dewan itu. Nah, jadi dia ngomong tuh dan cilakanya ada orang yang memvideokan gitu ya, bahwa dia, mendapatkan uang tertentu dari Pemda gitu ya, dan uang itu untuk ke konstituen. Ternyata uang ke konstituennya nggak datang. Orang kecewa. Nah, berarti dia sebelum apa namanya, itu sampai lagi ke orangnya nggak cukup, dia cukup meminta maaf itu nggak cukup. Jadi kata minta maaf itu seakan-akan kan udah kalau gua udah menggunakan minta maaf udah beres urusan. Nah, ini kayaknya ya rukun tobatnya belum kelar sebenarnya itu. Karena orang masih kesebel gitu ya, ada hak-hak masyarakat yang hilang, uangnya diembat, dan mereka kayaknya cukup kelar dengan sekedar minta maaf. Tema-tema kayak gini yang kayaknya memang perlu kita apa ya, perlu kita gugah antara lain ya melalui diskusi kita di dalam kajian ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan penelitian-penelitian psikologi modern ya cukup banyak saya rasa di dalam jurnal-jurnal psikologi yang menunjukkan perilaku-perilaku remorse itu adalah menyehatkan. Jadi menyehatkan, jadi sama kalau di dalam satu titik pemaafan adalah kalau saya ngerasa dizolimi dan orang ngerasa terganggu sebenarnya ketika dia, memendam marah, kecewa, benci, dendam. Sehingga pemaafan itu aksi pribadi sebenarnya kan.
Tapi di dalam pertobatan ini sebenarnya orang itu dilanda gelisah karena dia menyadari dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nah, dan yang namanya kegelisahan seperti itu adalah kegelisahan yang baik, kegelisahan yang kalau dikatakan orang cemas berbuat salah berarti ada peningkatan dalam spiritualitas dia, ada perubahan arah gitu dalam religiusitas dia dan itu adalah merupakan sebuah tanda kemajuan gitu kalau kita lihat. Nah, orang yang mempunyai keresahan seperti itu ya bukan mengalami gangguan jiwa sebenarnya, justru merupakan ciri bahwa orang itu jiwa yang berjiwa sehat karena dia nyadar ketika dia melakukan pelanggaran, merusak orang lain itu adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada secara universal pada diri manusia. Nah, otomatis bagi kita saya rasa penting bagi kita untuk membantu orang untuk bertobat itu, membantu diri kita untuk bertobat. Nah, jadi penelitian-penelitian dalam psikologi modern juga menunjukkan itu. Orang-orang yang bertobat seperti itu, antara lain efeknya itu memberikan keakraban gitu kepada sesama manusia, membuat hidup mereka juga relatif lebih nyaman, kemudian juga membuat orang-orang itu juga menjadi sejahtera jiwanya, kemudian juga memperbaiki relasi-relasi yang sudah rusak. Nah, kalau di dalam konteks pekerjaan, orang-orang yang seperti itu, orang yang menyadari kekeliruan dan kemudian kemungkinan mereka juga bisa menjadi makin engage dengan company. Ya, kemudian juga makin memungkinkan dia kemudian juga adalah menjadi bagian dari perusahaan yang kemudian juga adalah memungkinkan juga dia bisa menjadi perform di company dan kemudian juga bisa menapaki jenjang-jenjang karir yang ada di company. Kira-kira demikian. Nah, berikutnya tentunya saja kita coba dengar nih dari versi Ghazalian ya, berkaitan dengan pertobatan ini. Demikian Kang Adang. Thank you, Kang Asep. Lengkap dan dalam. Tinggal kita banyak hal yang menarik tadi ya. Tadi kalau teman-teman nanti ada yang mau nanya, boleh nanya di YouTube-nya atau nanti kirim pertanyaan, nanti dijawab ya video juga. Yang bikin nggak sabar lagi adalah pandangan lain dari psikologi Ghazalian. Karena Ghazalian ini punya pandangan yang cukup unik menurut saya, yang dikaji baik banget oleh sahabat saya, kakak saya, guru saya juga ini, Pak Riki Firmansyah yang menjadi founder Ghazalian Institute. Monggo, Bang Riki Firmansyah. Ya, terima kasih Kang Adang dan Abah Asep. Kalau dari pandangan Al-Ghazali itu sendiri terkait dengan taubat, ya memang taubat itu nanti ada beberapa nama ya, taubat ada beberapa nama. Yang secara pasti yang disebut dengan pertaubatan adalah ketika seseorang melakukan kelalaian. Nah, kelalaian ini terkait dengan syariat tentunya begitu. Jadi kalau di barat itu ada dua model sin ya dosa, ada real sin, ada pseudo sin gitu. Jadi real sin, dosa yang real adalah karena dia melanggar aturan-aturan agama. Sedangkan pseudosin adalah seseorang ya melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak ada kaitannya dengan aturan agama gitu. Misalnya pseudosin ketika kita bekerja melakukan tipu begitu, kemudian kita merasa bersalah dan itu bukan dosa gitu. Itu masuknya kepada pseudosin atau yang nanti disebut dengan guilty ya, perasaan bersalah. Nah, jadi kata tobat khusus digunakan untuk seseorang yang lalai terhadap syariat begitu. Nah, jadi taubat ini memiliki banyak nama. Ya, pertama yaitu taubat itu sendiri. Taubat itu berarti kembali kepada Allah. Nah, umumnya taubat
ini digunakan adalah orang yang tergerak dari kondisi perasaan bersalah dan sangat takut kepada Allah, sangat takut akan hukuman Allah. Maka ini disebut dengan taubat begitu. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi yang sama dengan pertaubatan yang bernama inabah gitu ya. Sama nih artinya menuju kepada Allah juga. Nah, inabah ini pertaubatan yang dilakukan oleh seseorang karena dia mengharapkan sesuatu dari Allah. Yang tadi karena khauf, karena takut, ya taubat karena takut. Yang kedua inabah ini karena roja, karena dia mengharapkan sesuatu dari Allah, misalnya mengharapkan surga, mengharapkan rahmatnya, maka seseorang ini pertaubatannya disebut dengan inabah, begitu. Nah, sedangkan yang paling tinggi definisi taubat yang digunakan adalah aubah. Nah, aubah ini seseorang menuju kepada Allah, dia tidak dikendalikan oleh takutnya, ya, oleh khaufnya atau oleh harapan-harapannya kepada Allah, tetapi orang ini menuju kepada Allah, kembali kepada Allah karena perasaan cinta gitu. Jadi bukan didorong oleh perasaan takut dan harap lagi begitu. Nah, memang nanti kaidah pertaubatannya itu harus ada di 3 dimensi tuh gitu. Ada dimensi saat ini di mana seseorang itu merasa menyesal telah melakukannya, ya. Yang kemudian ada dimensi masa yang akan datang. Jadi yang disebut taubatan nasuha itu harus ada 3 dimensi gitu. Nah, dimensi yang akan datang dia berusaha tuh untuk mencegah agar kesalahannya itu tidak terjadi lagi begitu. Dan yang sering diabaikan oleh seseorang, seperti Abah Asep tadi menggunakan dengan bahasa yang berbeda, ada dimensi masa lalu, begitu. Dimensi masa lalu seseorang ini harus membayar kifarat, gitu. Ya, harus mengkode artinya memperbaiki kesalahan-kesalahan atau hubungan-hubungan yang pernah diciptakan oleh orang tersebut di masa lalu. Jadi ada 3 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi ini telah hadir pada diri seseorang, maka seseorang itu ya telah melakukan pertaubatan. Begitu, Kang Adang. Ya, nah kaitannya dengan ilham nih. Nah, kaitannya dengan ilmu hal amal di dalam Ghazalian. Jadi aksi bertobat itu gimana, Bung Riki? Ya, jadi pertobatan itu kan nanti ada ilmu, ada hal, ada amal. Jadi kaidah dasarnya kenapa seseorang itu tidak mau bertobat, karena kaidahnya bisa jadi begini dalam hadis. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal, amal itu adalah pengikutnya, begitu. Artinya kalau ilmunya benar, maka amal seseorang itu akan benar. Kalau amalnya salah, maka jangan-jangan ada ilmu yang salah, begitu. Oleh karenanya tahapan pertobatan pertama yang diperbaiki adalah ilmunya dulu, begitu. Nah, misalnya apa, kondisi apa yang menyebabkan dia harus bertobat, ya, yang bisa jadi si seorang ini nggak tahu, begitu. Misalnya kalau di era Rasulullah itu kan ada seseorang yang ingin berzina begitu, tetapi Rasulullah itu tidak melarangnya begitu secara tidak langsung. Ya, Rasulullah melakukan teknik kalau di Ghazali namanya taswir wa istasir, kalau di barat itu namanya flooding. Ya, di coaching aja begitu. Ya, kalau ibu kamu yang perempuan dizinai gimana? Kamu mau nggak? Kalau anak kamu yang perempuan dizinai gimana? Kamu mau nggak? Kalau eh, bibi kamu yang perempuan dizinai mau nggak? Jadi di flooding tuh oleh Rasulullah. Akhirnya oh iya saya nggak mau. Jadi Rasulullah merubah ilmu dari si seseorang ini dengan cara ya tadi coaching. Jadi untuk menyadarkan orang tidak perlu tidak mesti dengan lu sholat tobat lah, nggak mesti kayak begitu. Jadi ilmunya itu dibangkitkan. Nah, setelah kesadaran akan ilmunya dibangkitkan, akan muncullah hal namanya. Hal ini adalah keadaan hati atau psychological state. Ya tadi keadaan hatinya adalah muncul perasaan bersalah.
muncul perasaan menyesal, muncul perasaan saya nggak mau melakukan lagi deh begitu. Nah, yang paling krusial di pandangan Ghazali adalah bukan di tahap emosinya, karena emosi itu hadir pada setelah adanya ilmu. Jadi untuk menyadarkan orang pertama kali adalah di level ilmunya. Nah, setelah ilmunya beres, kemudian perasaannya tadi muncul perasaan bersalah, perasaan menyesal, barulah tahap berikutnya amal, action-nya nih, gitu. Nah, action-nya ini adalah memperbaiki keadaan di 3 dimensi tadi. Itu Abah Asep, dimensi sekarang dia menyesal, dimensi masa yang akan datang dia berusaha mencegah, mengupayakan agar itu tidak terjadi, ya dimensi masa lalu memperbaiki hubungan atau kesalahan yang pernah dia perbuat. Jadi kalau orang datang ke konselor, ya dia menyesal, dia datang ke konselor sebagai ikhtiar agar ini tidak terjadi lagi pada dirinya, terus dia berusaha memperbaiki diri kesalahannya di masa lalu, itu kaidah ini dalam kalau perspektif Ghazali sudah termasuk kaidah pertaubatan ketika dia datang kepada seorang konselor. Begitu, Abah. Nah, jadi tinggal konselornya itu sendiri memastikan bahwa orang yang bersangkutan punya rencana tindakan yang bisa sudah mulai dia lakukan sepulang dari ruangan konseling ya. Betul. Ya. Baik, terima kasih Kang Diki. Silakan Kang Adang. Ya, yang menarik Kang Asep, Bang Riki adalah konsep pertobatan ini kalau saya lihat di perubahan organisasi lah ya, karena lagi mengalami membantu sebuah company melakukan perubahan organisasi. Jadi kalau dikontekskan tadi sebenarnya perubahan organisasi adalah pertobatan juga. Kalau tadi ada 3 hal, kalau di organisasi itu, kalau kita pengen mengajak orang untuk berubah, yang paling pertama itu ditanamkan adalah bagian emosinya dulu kan, emosi, ilmunya kan gitu, ilmunya bahwa yang saya lakukan ini adalah salah gitu ya, atau sudah tidak tepat lagi. Kalau tadi merujuk kepada taubat itu bukan hanya kesalahan gitu, tapi juga menuju ke Tuhan dari definisi Kang Asep tadi, bahwa yang saya lakukan saat ini adalah tidak tepat lagi, menyadarkan itu ya. Dan dan betul juga yang penting dan mungkin agak lama untuk orang disadarkan itu adalah ilmunya itu kompetensi gitu. Ternyata berubah juga kan kalau mau menjadi lebih baik itu kan perlu kompetensi ya, perlu tahu cara-caranya berubah gitu. Baru kalau udah secara emosi, secara mindset, secara keinginan udah mau berubah, kompetensinya dia juga punya untuk melakukan perubahan, baru nanti perilakunya itu hanya akan mengikuti saja gitu, hanya akan mengikuti 2 hal ini. Tapi kalau misalnya perilakunya tidak sesuai, berarti mungkin ada yang salah memang dengan yang tadi kalau bahasanya Bang Riki adalah ilmunya. Sehingga mungkin orang kalau di company ataupun di masyarakat luas itu melakukan dosa, melakukan kesalahan, tidak selalu ingin dekat dengan Tuhan, karena mungkin juga nggak tahu gitu bahwa kondisi sekarang yang dia alami ini, kondisi yang dia sekarang ini yang dianggapnya adalah baik-baik saja, itu udah nggak relevan lagi, atau bahkan stagnan, atau bahkan jauh menuju kepada Tuhan gitu ya. Jadi memang kalau dari saya, ya selaras banget gitu pendekatan Islam ini untuk membuat orang kalau ditobat itu jadi lebih baik, ya jadi lebih baik. Gitu kali Kang Asep. Ya. Jadi memang nih kalau udah gaul dengan calon presiden memang lain Adang. Oke. Bismillah pindah P3 Kang. Alhamdulillah ya. Baik. Oke, ini ada pertanyaan. Jadi barangkali mungkin kita lihat memang ini kan ada juga fenomena hijrah nih ya. Fenomena hijrah. Jadi
Saya rasa, nah Kang Riki, ini kan ada fenomena hijrah udah cukup lama sih. Ya, jadi ada kalau dalam kajian-kajian psikologi itu gini, eh, ada semacam religious conversion. Jadi kalau dulu ketika kita dulu teori-teori religious conversion itu adalah religious conversion atau arah dalam keberagaman seseorang itu terjadi pada waktu remaja. Disitulah kita mempertanyakan nilai-nilai agama dan segala macam. Justru sekarang trennya nggak gitu. Jadi selainnya di remaja terjadi juga di orang-orang yang udah dewasa, ya. Usianya juga katakan saja sudah 30 tahunan ke atas dan mereka kemudian merasa bahwa kehidupannya selama ini barangkali sudah melenceng dari nilai-nilai keagamaan. Nah, dan ini menjadi menarik juga nih kelompok-kelompok ini. Nah, kadangkala kalau kita ngamatin ya itu sangat ekstrim gitu. Jadi dari ekstrim kiri ke ekstrim kanan sekaligus. Nah, ya jadi dan memang sayangnya eh, saya lebih banyaknya nanganin orang-orang yang barangkali justru merasa mempunyai ragam masalah gitu ya karena justru dari tingkat ekstrim ke ekstrim tadi gitu ya. Sementara dia tidak ada yang pendukungnya gitu. Jadi tidak ada pendukungnya, tidak ada pendampingnya, kemudian juga tidak ada juga social supportnya. Nah, sehingga orang-orang ini bukan adalah orang-orang yang akhirnya menjadi beragama yang kemudian menenangkan, tetapi justru beragama yang dia malah jadi nggak tenang gitu. Jadi kalau kita lihat bukan malah menjadi lebih baik gitu sebenarnya dari kondisi psikologisnya gitu, tapi malah menjadi makin buruk ya. Itu ada tema-tema, saya rasa cukup banyak gitu, tema-tema seperti itu yang terjadi. Nah, sehingga kata hijrah ini menjadi sebuah istilah yang unik juga gitu ya. Karena terjadi penyempitan makna di dalam balik hijrah itu. Misalnya gini, ada orang yang tadinya bekerja di bank. Wah, kemudian yang ngerasa pokoknya bank apapun haram. Haram. Nggak mau nerima uang dari bank, nggak mau dibayar pakai uang bank. Sampai kayak gitu. Hanya dia keluar dari bank. Nah, tapi pada saat yang sama, dia juga belum punya pekerjaan lain. Yang tadinya dia dengan bekerja di bank itu bisa menghidupi banyak keluarga, termasuk keluarga mertuanya, termasuk keluarganya sendiri. Sekarang justru dia menjadi jumpalitan. Nah, jadi ada tema-tema seperti itu. Nah, dari studi-studi saya yang saya lakukan ya, studinya juga bukan dalam pekerjaan akademik nih, lebih karena studi dalam rangka pendampingan. Jadi memang ada dua kelompok nih, ada kelompok yang memang disiapkan pendampingnya. Jadi pelan-pelan tuh, oh alhamdulillah nih ada orang-orang yang pengen hijrah. Kemudian juga dicarikan ragam cara yang mulus lah gitu. Artinya juga perubahan-perubahannya dilakukan dengan cara gradual. Tidak menjadi orang dari ekstrim kiri ke ekstrim kanan. Jadi juga tidak juga tambalan-tambalan gitu. Oh tadinya ngomongnya pakai bahasa Inggris sekarang jadi bahasa Arab. Nggak cuma gitu doang gitu ya. Tetapi bagaimana mereka bisa kemudian secara psikologis ya tadi kembali ya pelan-pelan sehingga keberagaman itu menjadi keberagaman yang tenang dan menenangkan. Nah, kita pengen dapat nih siapa tahu Ghazalian ini pernah ketemu dengan tema-tema ini dan apa yang dilakukan oleh Ghazalian nih dalam rangka membantu teman-teman kita yang mendampingi teman-teman kita yang sudah mempunyai kesadaran untuk hijrah. Kalau saya sih menggunakan istilah kesadaran untuk bertobat begitu. Gimana Kang Riki? Dan apa barangkali intervensi kita gitu kepada teman-teman yang memang di arah-arah yang seperti itu. Supaya tadi juga jangan sampai hasrat untuk berhijrah ini malah jadi ngerusak gitu ragam tatanan ya. Sehingga justru dia membuat dosa-dosa dalam bentuk yang lain. Silakan Bang Riki. Ya, memang tema-tema seperti ini juga sering saya jumpai, Abah Asep, dengan klien-klien saya, di mana dia mengikuti salah satu ajaran tertentu yang awalnya merasa damai, tentram, begitu. Setelah masuk, ya, justru tidak menemukan kedamaian, begitu. Kok malah begini ya? Terjadilah konflik batin, begitu. Nah, secara sederhana,
dalam pandangan Ghazali ada distorsi kognitif versi Ghazali lah. Ya, jadi Ghazali itu mengasosiasikan kolbu kita itu seperti cermin, ya, seperti cermin di mana seseorang itu akan mengalami distorsi kalau cerminnya itu terbuat dari barang-barang yang nggak berkualitas gitu, ya. Nah, ini dimaksudkan bahwa ya kolbunya seseorang itu kualitasnya buruk begitu. Artinya bisa dibilang dengan cara sederhana orang ini bodoh lah begitu. Ya jadi Ya. dia tidak bisa melihat kebenaran dengan baik, tidak bisa menganalisa atau bernalar dengan baik karena memang mengalami keterbatasan dalam intelektual begitu. Yang kedua adalah kenapa seseorang mengalami distorsi pada kognitifnya, karena mengarahkan cerminnya ke arah yang berbeda begitu. Misal seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan, ya, tetapi cerminnya itu diarahkan ke dugem. Ya, di dugem itu bisa bagian, tapi di sana ternyata dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Jadi arahnya yang berbeda. Nah, ini juga saya informasikan bahwa ketika Anda mempelajari sesuatu, cermin Anda tidak bisa diarahkan kepada satu tempat begitu. Anda perlu melihat dari berbagai sisi. Jadi cermin Anda perlu diarahkan ke berbagai sisi sehingga Anda bisa melihat diri Anda yang sebenarnya, mana yang membuat Anda nyaman dengan informasi-informasi yang telah Anda pantulkan tadi begitu. Yang ketiga, kenapa terjadi distorsi kognitif? Karena ibarat cermin, cerminnya itu kotor sehingga tidak bisa terpantulkan tuh, tidak bisa menyerap informasi dari luar. Artinya ketika Anda mempelajari sesuatu pengetahuan tentang Islam, ketika Anda mempelajari itu bukan membuat hati Anda menjadi tenang atau malah membuat Anda memaki orang lain, menghina orang lain. Nah, berarti permasalahannya ada pada kolbu Anda gitu, bukan pada ilmu atau bukan pada Islamnya. Nah, maka didorong, kalau saya mendorong si orang ini bukan merubah pemahamannya, tetapi diajak untuk membersihkan hati dari perasaan ujub ya, paling benar begitu, perasaan sombongnya. Nah, itu paling Abah yang diarahkan ke sana. Baik. Artinya bisa juga begini ya, orang-orang yang diajak bertobat itu, yang tadinya mau hijrah tadi itu, kalau memang ada dasar hatinya itu, jadi dia tergugah secara ilmu, dia tahu bahwa yang dilakukan adalah salah, dia ingin jadi lebih baik, tapi kalau misalnya dasar hatinya memang belum bersih, itu malah membuat si orang yang hijrah tadi bukannya malah tambah tenang ya, karena tadi merasa Mm-mm. ujub, merasa Mm-mm. yang lain-lain, malah jadi nggak tenang gitu ya Bang Riki, Iya betul, karena cerminnya kotor itu. karena cerminnya kotor ya. Iya, Jadi kalau dalam konteks yang orang hijrah ini, agar dia hijrah dan dia juga bisa tetap tenang, langkahnya yang perlu dilakukan apa tuh Bang? ya langkahnya mengetahui bahwa hal-hal semacam itu adalah penyakit hati tuh, Hmm. gitu. Merendahkan orang lain, menghina orang lain, merasa paling baik dari orang lain. Nah, dia harus menyadari bahwa itu adalah eh, penyakit hati, gitu. Oke, menyadari bahwa ini penyakit hati itu pertama. Penyakit hati, betul, gitu. Yang berikutnya Bang, Ya, ya baru nanti didorong bagaimana dia masih melakukan riado-riado untuk melunturkan penyakit hatinya gitu. Ya misalnya kalau riado tadi dia udah merasa ujub ya, merasa hebat, dia melakukan aktivitas-aktivitas yang dimana dia itu merasa rendah contohnya gitu. gimana Bang? Contohnya biasanya dia ini memberikan tausiah ke orang lain. Sekarang dia harus mau ditausiahkan sama orang lain. Dia berlatih tuh begitu. Oh, oke. Ya, kalau di Ghazali ya ada Dengar gitu ya. teknik seperti role play ya. Jadi
ketika seorang itu merasa ujub itu ya, jadi role play-nya dia sewa orang ya. Si orang ini, si orang yang disewa ini diminta itu memaki-maki dia, menghina-menghina dia, merendah-rendahkan dia begitu. Bagaimana perasaannya tuh gitu. Terus bagaimana dia melatih emosinya sampai sampai kayak begitu riadohnya. Bayar orang untuk gimana tuh kalau perasaan kamu kelihat orang ujub begitu tuh. Begitu. Dia diujupin sama orang lain. Sampai kayak begitu salah satu bentuk riadohnya, Kang. Harus Oke. bayar ya, Rik. Hah? Kalau nyewa kan berarti bayar. Iya, kalau Ghazali nyewa, Bah, emang Emang betul. iya kan, nyewa tuh bayar pengertiannya. Bayar. Jadi Betul. gak ada beda. Aku bayar aktor gitu kan, bayar aktor. Lu coba beraktor seperti itu, kan gitu. Ya, 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 ya. Disuruh bayar aktor ya. Jadi menyadari, habis itu ada riado. Setelah riado apa Bang? Supaya Ya, lu ya itu bisa. kan nanti muncul perasaan itu kan kalau ada orang ujub di depan kita rasanya gimana sih gitu. Ya itu tuh kamu Influence itu. ya. Iya, itu dia gitu. Dia akan sadar gitu. Hmm. Jadi kan yang dibuka tadi kan ilmunya dulu tuh ketika dia muncul makna baru, oh iya ternyata segala bentuk ujub pasti semua orang nggak suka, pasti semua orang itu nggak nyaman begitu. Nah, muncul perasaan ingin berubah dan menjadi lebih santun, jadi lemah lembut seperti itu, Kang. Saya suka nemu ini Bang Riki. Mm-mm. Apa namanya? Pembenaran atas nama Tuhan gitu ya. Dan atas nama keyakinan kalau apa-apa yang dilakukan menghina orang, merasa paling benar tadi segala macam itu adalah bagian dari dakwahnya gitu. Mm-mm. Dalam artian begini, misalnya, oh ini harus saya perangi karena itu salah itu bla 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 gitu ya. Lalu dia ngejek itu kan ilmunya jelek segala macam bla 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 gitu. Dan ini adalah dakwah saya gitu. Itu menarik gitu. Dia katanya hijrah tadi, ketika hijrah dia mendapatkan sebuah ilmu baru, lalu menganggap yang lain yang dianggap ilmunya dia adalah salah, dan dia seperti punya panggilan dan apa cara berdakwah dan menganggap bahwa ini adalah jalan yang benar adalah dengan cara menghina orang gitu bang. Mm-mm. Nah itu fenomena gitu gimana tuh bang? Dan gimana cara Ya, nyembuhinnya juga itu? ya susah juga dari zaman Ghazali juga udah ada yang begitu. Nah, jangan begitu dong maksudnya. Maksudnya begini. Pertanyaannya coba kita ubah dong. Ya, 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 ya. Nah, jadi gini, artinya kan gini, kalau misalnya orang beragama itu adalah orang yang kan gini ya, di dalam kalau kita membuka karya-karya Al-Ghazali kan orang beragama itu kan harapannya adalah orang itu adalah menjadi indikator dari religiusitas itu kan adalah orang menjadi baik kepada Tuhannya dan kemudian juga baik kepada sesama manusia. Nah, sehingga bahasa saya sederhananya ginilah. Artinya selaraslah apa yang dia lakukan itu selaras. Jadi misalnya kalau toh tujuannya untuk kebaikan, maka caranya pun juga mempertimbangkan cara-cara yang baik. Hmm. Itu lebih ke sana gitu. Artinya walaupun dakwah itu kan namanya ngajak. Jadi ngajak itu berarti tidak membuat orang menjadi tertekan, orang menjadi tertusuk, orang menjadi ketakutan, orang menjadi beringas gitu. Nah, ini kaitannya gimana? Kayaknya gitu ya, Dang ya pertanyaannya. Ya, ya, betul, betul, betul. Heeh. Nah, jadi kalau kita lihat dari Ghazalian, apa yang barangkali kurang gitu ya, apa yang barangkali perlu diperbaiki. Kalau misalnya arah kita, dakwah kita bukan membuat orang lain makin mendekat gitu ya, malah membuat orang makin menjauh, bukan makin membuat orang lembut hati, malah membuat orang beringas, atau orang-orang yang tadinya beringas ini seakan-akan mendapatkan tempat gitu dari dakwah-dakwah seperti itu untuk makin beringas gitu. Sehingga Nah, yang terakhir hasrat tuh kayaknya tuh Kak. keberingasannya itu adalah dimanfaatkan. Nah, sehingga yang terjadi barangkali tadi wajah agama itu bukan lagi asyida tetapi kasar gitu. Kan beda. Nah, Asyida itu tegas itu kan bisa tetap dengan lemah lembut gitu. mm-mm. Ada kalau dilihat dari versi Ghazalian ini dalam rangka memperbaiki cara berdakwah,
apa yang harusnya dilakukan gitu. Apakah keselarasan itu menjadi bagian penting nggak? Apakah keselarasan antara ucapan, ajakan, tindakan, tampilan, dan juga kan hasil itu kan sangat tergantung proses gitu. Hasil akhir dari dakwah di mana orang itu merasa salam, damai, itu terjadi. Kita pengen dengar nih, silakan. Ya, kalau di Ghazali ini kalau menggunakan psikodinamikanya Ghazali, ini bisa dianalisa bahwa orang tersebut atau kelompok tersebut mengalami ketidakseimbangan pada akalnya nih, gitu. Jadi kalau akal seseorang itu sudah seimbang, maka akan muncul namanya akhlak utama yang bernama husnul tadbir. Husnul tadbir itu perencanaan yang baik. Artinya segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang diniatkan untuk tujuan yang baik, maka cara menempuhnya juga harus dengan cara-cara yang baik, gitu. Artinya kalau tujuannya baik, niatnya baik, ditempuh dengan cara yang tidak baik, maka itu tidak disebut dengan husnul tadbir, tidak bisa disebut seseorang itu memiliki keseimbangan dalam akalnya begitu. Nah, tetapi ketika seseorang mengalami ketidakseimbangan pada akal dalam keadaan ifrat gitu, dalam keadaan tinggi, ya, maka seseorang ini akan muncul namanya akhlak-akhlak macam-macam itu, misalnya akhlak jar barzah, ya, akhlak-akhlak licik begitu, macam-macam lah, ya. Biasanya akhlak-akhlak ini terkait dengan logical fallacy, jadi kesalahan logika karena ketinggian, begitu dia mencari pembenaran seperti itu. Nah, jadi mereka menganggap bahwa pernyataan mereka yang benar, padahal ada pernyataan-pernyataan lain atau ulama-ulama lain yang tidak menyatakan hal seperti itu. Sedangkan dalam kaidah Ghazali, sesuatu itu dia anggap salah kalau itu berlaku secara mutawatir. Artinya orang-orang banyak sudah mengakui bahwa itu adalah salah, itu tidak benar. Nah, beberapa kelompok ini menganggap bahwa yang diungkapkan oleh ulama tertentu itu salah, padahal dia sudah mayoritas. Nah, ini logika ini adalah logika yang salah gitu. Atau kemudian ada ya orang yang yang akalnya dalam keadaan tafrid gitu, dalam keadaan rendah, ya. Seorang ini ya menjadi balah, ya. Balah itu lemah akal. Orang ini jadi bodoh, sehingga orang ini yang lemah akal ini jadi mudah tuh menerima informasi-informasi apa adanya tanpa cross check, tanpa melihat sudut pandang yang baru begitu. Oleh karenanya dalam kondisi seperti ini ya disarankan untuk meninjau kembali apa yang dipikirkan, apa yang dinyatakan dengan keadaan-keadaan yang sudah dikembangkan oleh ulama-ulama sebelumnya, begitu, Bah. Oke. Baik, Adang, ini ada pertanyaan dari audiens, ya. Jadi pertanyaannya kita coba baca ini. Nah, ini kita coba diskusikan bertiga. Bagaimana dengan kasus kecanduan yang menyebabkan seseorang mencuri dan membuat keluarganya bangkrut dan keluarganya terjebak dalam hutang riba? Bagaimana tahapan tobat yang sebaiknya dilakukan? Menarik. Silakan. Nah, menarik nih. Silakan Bang Riki. Nah, ini kok jadi saya ini terusan nih. Oh ya enggak, lah soalnya kan kemarin itu kan Anda. Ini kan ini cuman ya kan? Kemarin itu kan harusnya Anda nih. Karena Anda nggak hadir kemarin ya. Kita pada udah nunggu-nunggu itu ya. Jadi jangan pakai kos harusnya saya. Loh, ini bagian dari bersyukur ala Ghazalian gitu ya. Ya, silakan. Artisnya jadi pindah ini. Jadi
Sederhananya begini, kalau di Ghazali itu kan menyelaraskan struktur-struktur jiwa kita dengan kekuatan syariat. Nah, kekuatan syariat ini sederhananya kita bisa mengukur dengan makosid syariah, gitu. Nah, makosid syariah itu ada 5, kemudian sama muridnya Ghazali ditambahkan 1, gitu. Nah, coba dijelasin dulu lah, itu makosid syariah itu opo itu. Ya, Ya. makosid syariah ini kan artinya tujuan syariat gitu semua, di mana tujuan syariat ini dibentuk adalah untuk kemaslahatan. Jadi kalau Al-Quran itu diperas, isinya ya 6 itu tujuan dari penegakan syariat itu. Pertama, apakah perilaku seseorang ya tadi terkait dengan adiksi seperti itu eh, menyebabkan agama terpelihara atau tidak. Artinya dia bisa menjalankan ibadah apa enggak. Kalau Oke. adiksinya itu sampai dia menyebabkan tidak sholat karena bablas begitu, nah maka dia tidak sesuai dengan makosid syariah, artinya ketidakseimbangan terjadi di situ tuh gitu. Yang kedua, kita cek nih apakah perilaku orang tersebut menyebabkan jiwa dan kesehatan itu terjaga atau yang disebut dengan hifzun nafs gitu. Ya kalau dia sampai lupa makan, lupa menjaga kesehatan, berarti dia melakukan kezaliman tuh sama dirinya. Kita cek lagi yang ketiga gitu. Yang ketiga adalah hifzul akal. Hifzul akal itu apakah perilaku dia menyebabkan pikirannya itu terjaga gitu. Dia bisa berpikir enak, kreativitasnya terjadi, terus performanya tidak terganggu. Kalau itu terganggu, berarti hifzul akal tidak terjadi di situ begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah hifzul mal. Hifzul mal itu adalah harta terjaga enggak. Kalau dengan aktivitas dia harta nggak terjaga, ya menyebabkan habis dengan sesuatu yang nggak jelas, dengan kebiasaan dia yang nggak bermanfaat, maka hifzul mal tidak terjadi tuh di situ. Nah, kemudian yang kelima ada namanya hifzun nasl. Hifzun nasl itu keturunan. Apakah perilaku dia ya menyebabkan keturunan dia terjaga atau tidak? Misalnya ia bisa saja tidak terjaga karena anak saya meniru perilaku buruk saya. Berarti hifzul nasl ya keturunan tidak terjaga, dia berarti melakukan kezoliman tuh. Kemudian yang keenam ada namanya hifzul irad. Hifzul irad adalah terpeliharanya, terjaganya kehormatan. Kalau perilaku kita sampai melanggar kehormatan diri kita sendiri maupun kehormatan orang lain, maka perilaku kita ya berarti tidak seimbang atau bertentangan dengan tujuan maqasid syariah yang terkait dengan hifzul irad. Sama dengan kasus tadi Kang Adang tentang orang-orang yang hijrah, ketika dia berhijrah terus dia berdakwah, keenam ini terjaga apa enggak? Kalau keenam ini enggak terjaga, ya berarti dia tidak sesuai dengan maqasid syariah. Misalnya teman-teman saya mendampingi Densus 88 dan ex Napiter, saya cek coba gitu. Apakah agama terjaga? Kok yang dibom malah masjid? Kok korbannya juga orang-orang Muslim gitu, hibzun nafs tuh, jiwa malah nggak terjaga. Kemudian hibzul akal, orang merasa terancam, merasa was-was ketika berada di tempat tertentu karena teror Anda begitu. Yang keempat hibzul mal, harta jadi pada kehilangan tuh, orang jadi susah mendapatkan pekerjaan, tempat-tempat yang Anda bom itu ya menelan banyak harta begitu, itu juga dicek sampai hifzun nasl, sampai hifzul irad. Ternyata setelah dicek ya apa yang dia perjuangkan itu nggak sesuai dengan maqasid syariah begitu. Nah, ini juga bisa digunakan dalam proses konseling dan psikoterapi. Nah, jadi dalam maqasid syariah ini Kang Adang kurang satu aja zolim gitu. Apalagi kurangnya banyak gitu. Harus ke enam-enamnya ya. Harus enam-enamnya ini ada. Jadi cara ngeceknya kapan kita harus melakukan pertobatan, cek aja nih kurang satu, berarti kita itu sudah melanggar syariat. Nah itu harus melakukan
pertaubatan begitu. Nah, nanti terapinya ya banyak tergantung permasalahannya begitu, Abah. Hmm. Jadi Menarik memang ini. ini yang barangkali Kang Diki ya, ini yang barangkali selama ini sama orang ini kan pengertian syariatnya kan menjadi luas ya. Syariat Mm-mm, tidak hanya dalam pengertian ubudiyah jadinya kan gitu. mm-mm, Ubudiyah itu artinya ya peribadatan-peribadatan khusus dalam waktu khusus gitu ya kan. Sholat kan waktunya khusus, haji mm-mm. waktunya khusus, puasa waktunya khusus. Tapi kan ini adalah dalam total karena di dalam muslim itu kan semua perilaku itu kan ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kan ibadah. Ya. Mm-mm. Nah, sehingga tadi ya itu juga kriteria yang 6 itu sebenarnya adalah menjadi sebuah alat sederhana. Jadi kalau kita ibarat alat bercermin sederhana atau barangkali juga semacam termometer yang perlu kita cek gitu ya dalam rangka ngecek nih suhu kesyariatan kita gitu ya. Apakah Mm-mm. benar atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya menjawab, saya ingin menggunakan yang barusan 6 itu ya. Jadi artinya kalau misalnya kita menjawab pertanyaan tadi dari penanya ini, kan berarti di situ udah jelas tuh. Karena dia adiksi, maka akalnya aja udah terganggu ya. Ya, Akal udah terganggu, kemudian hartanya juga terganggu gitu kan. Apalagi juga kemudian juga kehidupannya juga terganggu. Bahkan juga sampai ke harga diri, martabat diri pun terganggu ya. Berarti kalau di dalam tema-tema itu jelas nih bahwa perilaku ini sendiri tidak memenuhi seluruh kaidah maqasid syariah tadi. Gitu ya. Jadi yang pertama itu. Nah, berarti dalam kasus tadi bertobatnya juga kan banyak Kang Riki ya. Karena kalau ya, kita cermati misalnya orang-orang yang seperti itu kan juga aksi reaksi tuh. Ya, misalnya kenapa nih orang ini menjadi adiksi? Ya, nggak adiksi sih pertama kalinya juga sebelum adiksi ya bisa jadi juga di keluarga gitu juga nggak begitu peduli, nggak begitu peduli dengan anak gitu ya. Kemudian si anak juga misalnya ini. Nah, sehingga pertobatannya bisa jadi setelah kita menganalisa semua itu, ya pertobatannya tidak hanya di anak yang adiksi yang kemudian membuat si keluarga ini rusak ya. Tapi juga yang bertobatnya semua unsur bisa jadi di situ yang terlibat. Apakah demikian Kang ya. Diki? Ya betul, Bah. Berarti orang tua itu tidak menjalankan hifzun nasl itu, Bah. Iya. Hmm. Tidak memelihara keturunannya, Bah, gitu. Hmm. Maka orang tua juga harus ikut melakukan pertobatan karena tadi kelalaian, kurangnya pengawasan, kurangnya kontrol. Seperti itu, Bah. Kurang kasih sayang juga gitu ya, Bang Regi ya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ini menarik, tapi waktu kita ini udah 1 jam lebih ini. Seru banget, udah 1 jam lewat 15, hampir 1 jam 15. Kalau disimpulkan tadi tentang pertobatan, pertobatan bisa diartikan sebagai sesuatu yang sempit, dalam artian adalah melanggar eh, apa perintah Tuhan gitu ya, atau menjalankan larangan Tuhan. Nah itu perlu bertobat atau dibuat menjadi lebih luas itu dalam beberapa macam konteks. Dan pertobatan juga itu caranya tidak satu cara tunggal, tapi pertobatan itu adalah sebuah uh, cara yang bisa jadi tobatnya satu orang yang berdosa, dosanya sama, itu bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya kalau misalnya dilihat dari berbagai macam aspek, termasuk tadi dari makosid syariah tadi gitu ya. Itu aja teman-teman, terima kasih udah bersama kita 1 jam lebih untuk nonton acara ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menambah keimanan kita, pengetahuan kita, dan ilmu kita untuk kita jadi lebih baik lagi. Terima kasih Kang Asep Hairul Ghani untuk pemantik diskusi dan pemantik wawasannya tadi luar biasa. Terima kasih juga untuk Bang Riki Firmansyah untuk diskusinya tadi yang juga semakin memperdalam khasanah kita tentang diri kita sendiri, yang akhirnya barang siapa yang lebih mengenal dirinya maka dia akan lebih mengenal Tuhannya, sehingga melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan nanti akan menjadi jauh lebih mudah. Kita nantikan nanti ini kita masih ada diskusi lagi ya, Pak apa namanya
Pak Asep ya, Bu Hesti ya. Nanti kita akan diskusi lagi dengan tema yang lebih seru lagi, masih dengan ngaji psikologi bareng Kang Asep Herulgani dan teman-teman KMI, Betterment Coaching, IPP Consulting, eh, apa namanya, Gazalian Psikologi, dan juga misalnya apa ini? MDTA Al Khairiyah. Oh iya, agak kelihatan Kang. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.